Oke, kembali lagi di episode ke-6 ini ya kalau nggak salah di Konbini. Tunggu. Konsultasi berita terkini. Oh udah, aman. Oke, aman. Lanjut. Ya, jadi ini episode ke-6 untuk Konbini Episode 6 ya? konsultasi berita terkini. Yakin lo episode 6? Harusnya 6 sih. Yang auto lihat. Soalnya kita kan 5. Ya udah ntar lihat aja deh. Nggak, gua bingung nih mau ngupload yang mana dulu, tapi intinya episode terbaru, ya kan? Oh iya, Episode ya, terbaru. Ini udah ganti baju juga deh. Iya, udah ganti Jadi baju ini juga. Kalau kemarin 1 hari ya sebenarnya. Jadi beberapa episode kita rekam dalam 1 hari doang sekali tag. Enggak sekali tag sih. Ya. Saya sekali jalan gitu. By the way, Nah, disclaimer dulu dong. Oh, kenapa tuh? Anjir nih kena air lagi. Di rumah gue lagi hujan geledek gitu dan kebetulan Sama. jendela gue literally sebelah nih. Gue kalau keluar kan ya langsung ini. Jadi kalau ada suara duar-duar itu suara ini ya, suara geledek. Dan itu antara suara geledek atau suara fandom sekarang sih, Far. Suara fandom sekarang tuh kayaknya lagi geledek-geledek ya. Jadi di mana cuaca sedang hujan ya, air hujan sedang turun dari langit. Ya. Seiring dengan air mata fans yang turun dari air mata fans dan kemarahan, amarah. Ya sebenarnya air mata yang bukan sedih ya kali ini ya. Lebih ke rage jatuhnya. Gimana? Rage against the system. Gimana? Ada apa sih, Far? Kita hari ini sebenarnya kemarin tuh episode yang 5 tuh ya, sebelum yang ini kalau nggak salah. Kita kan bahas tentang WTS-an. Oh iya, nyambung sih sebenarnya ya. Nah, iya, jadi nyambung sebenarnya. Ya udah deh, ntar lihat aja hari deh. ini tuh tanggal ini kita kasih disclaimer juga. Ini tanggal berapa? Januari sekarang. 6 Januari 2023. Januari. 2024. 2024 Iya. ya. 6 Januari. Tadi siang atau pagi ya, gue lupa jam 10 atau jam 12-an. Yeah. Itu akun Moshi JKT48 ya, atau akun official humasnya JKT48. Humas Sudah mengupload sebuah statement, nge-tweet sebuah statement apa bahwasanya harga untuk two shot itu sudah resmi naik mulai sekarang. Semua two shot, semua jalur. Dan semua Gue sambil baca semua nih. Satu lagi tuh gue bilang two shot kan kalau di JKT48 ada 3 macam ya kalau nggak salah ya, 4 lah. Two shot yang roulette, two shot yang roulette cekica yang online, terus two shot yang graduation, sama two shot yang ulang tahun. Sama satu lagi sebenarnya two shot yang meet and greet, cuman yang itu nggak kita bahas sekarang. Kita bahasnya two shot yang pas lagi teater. Nah ya itu maksudnya, two shot yang pas lagi teater. Jadi harga-harganya tuh udah naik sekarang. Kalau misal gue boleh merimain kalian ya, mungkin udah pada sering beli juga sih. Two shot roulette kan biasanya kalau yang offline ya, sebelum kita nonton teater itu harganya 80.000 ya kan, 80.000 rupiah. Kalau cekica tuh gue lupa lagi normalnya berapa poin. Kalau cekica dalam poin sih. Gue nggak tahu jujur. Iya. Kita nggak pernah cekica. Ya kita nggak pernah cekica juga. Cuma kalau cekica tuh walaupun dalam poin, cuma kalau dirupiahin tuh mirip lah harganya sama yang biasa. Jadi ya kisaran segitulah 80.000-an. Ya. Terus kalau yang graduation two shot itu, two shot yang pas member last show maksud gue ya. Two shot pas member graduation berarti. Iya, graduation two shot itu tadinya pas bulan September. Itu tuh pas graduation Siska kalau nggak salah ya. Oke. Itu harganya 200.000. Oke, 200.000. Ya. Itu pun sudah mengalami penaikan ya. Tadinya nggak segitu sebenarnya. Cuman gara-gara semenjak graduation Siska jadi 200.000 harganya. Sebelumnya berapa emang lu tahu? Sebelumnya tuh kalau nggak salah ya 150-an apa 180 gitu kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya pokoknya pas bulan September tuh udah naik sebenarnya dari harganya. Cuma kita anggapnya patokannya itulah 200.000. Ya. Terus kalau untuk two shot yang birthday two shot itu 180.000. Itu bulan September ya. Ini gue sambil baca. September. Jadi itu harga awalnya. Kalau 80.000. two shot roulette 80.000, two shot birthday 180.000, two shot graduation 200.000. Oke. Gitu. Nah ini harga awalnya. Nah sekarang hari ini sudah mulai naik. Two shot roulette sekarang harganya jadi genap 100.000. Oke. Mungkin biar nggak ribet ngasih kembalian dan nyari uang pas kali ya. Oke. Kali. Let me take a note. Ya, lu lanjut dulu, gue take a note. Oke, boleh. Silakan dicatat ya. Lanjut. Two shot yang roulette kan tadi 100.000 ya, jadi genap 100.000 pokoknya. Terus two shot yang graduation sekarang itu harganya jadi sama dengan yang birthday. Aduh gue lupa lagi, bentar. Berapa? Berapa harga tadi?
200.000 ya. Tusut graduation. 250. Tusut graduation dari 250.000, Pak. Tusut graduation 250.000 ya. Kalau tusut birthday itu 250.000 juga. Tusut Sama. birthday dan tusut graduation sekarang sama harganya, sama-sama 250.000 gitu. Jadi tusut birthday ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, 70.000 naiknya dari yang tadinya 180 jadi 250.000. Sedangkan tusuk graduation naik 50.000 dari yang 200.000 jadi 250.000 gitu. Jadi sekarang harga tusuk di teater sudah cukup mahal ya. Sangat khususnya mahal untuk yang sih. birthday dan yang graduation. Ya. Jadi tiketnya tuh tiket fotonya jadi lebih mahal dibanding tiket nonton. Jadi bener juga ya. Kita mengeluarkan harga yang lebih untuk foto dibanding kita nonton gitu. Ya mungkin karena ada momen spesial yaitu momen ulang tahun dan momen graduation. Ya. Kalau misalnya graduation mungkin bolehlah kita anggap spesial karena kan kadang kalau graduation mungkin fotonya pakai gaun-gaun gitu kali ya. Kadang kan member suka pakai gaun-gaun sama mahkota atau apalah gitu-gitu ya. Ya. Cuma kalau birthday gue nggak tahu ya, masa selain member pakai kaos yang birthday t-shirtnya, bedanya apa ya? Mereka bayar itu Pak, emang lu kate apa kue ulang tahun gratis? Oh iya ada kue ulang tahun sih, ya? Nggak tahu sih ya. Dan itu mungkin apa? Mungkin sekarang apa namanya kertas buat foto apa? Iya, yang Polaroid itu. Polaroid mungkin itu naik kali harganya, nggak tahu juga. Ya mungkin. Ya. Nah itu jadi, ada. Gimana tanggapan lu guys? Tanggapan gua. Sebenarnya sebagai yang pernah apa? Lu pernah ini kan pernah tusuk? Gua pernah tusuk roulette, gua pernah tusuk birthday, gua pernah tusuk apa namanya MNG. Gua belum pernah tusuk graduation. Itu gua bakal ngelakuin. Graduation lu belum pernah? Graduation kan gua kan dulu OSI-nya baby. Gua nggak bisa tuh kayaknya pas last show baby tuh somehow gua nggak datang, tolol, nggak tahu kenapa. Kayaknya pas pandemi deh, kayak gue jadi nggak berani. Oh pandemi. Terus graduation siapa lagi? Gua kan OSI-nya dulu siapa? Gebi enggak sih jujur ya. Indah belum grad. Indah kan gue udah nggak OSI-in juga. Abis itu Ashel bakal graduation to shoot at the same time di bulan yang sama ini dia bakal ada birthday to shoot juga. Oh iya. MNG gue pernah to shoot sama Ashel sama Daisy pernah. Tadi birthday MNG to shoot jadi berapa? Kalau meet and greet sama to shoot itu nggak dikasih tahu. Soalnya itu kan to shoot yang di luar teater kan guys. Yang naik tuh yang di teater doang. Oh gitu. Jadi kita belum tahu nih apakah next event meet and greet berikutnya apakah akan ada kenaikan harga? Wah, jangan sampai. Enggak, gue gini sih. Oke, tanggapan gue adalah dibilang makin kapitalis. Beberapa tweet orang-orang baca kayak gue nggak masalah sih, naik mah nggak masalah gitu. Cuma orang-orang pada masih ada harapan gitu loh sama manajemen Jot ini. Orang pada berharap kayak ya nggak masalah, naik nggak masalah, cuma ditingkatkan lagi mungkin kualitas atau segala macamnya gitu. Orang-orang pada bilang gitu. Tapi kalau misalnya nanya gue, saya tidak ada harapan sama. Nah itu udah Aji mumpung episode 13 udah rilis by the way. Oh iya, sudah rilis. Tapi ya intinya gue sebagai Bagaska orang yang katanya si Bagaska pengen udahan nih di 2024 katanya membeli produk-produk Jot itu. Gue ngerasa apa tadi gue pengen ngomong apa ya? Gue udah nggak ada harapan gitu loh. Ya udah, mereka cuma mau naikin harga aja, mereka cuma nggak mau rugi aja, mereka cuma mau ngambil untung banyak aja. Secara kualitas apa sih yang perlu dinaikin juga? Dari 12 tahun ini kayaknya kualitasnya nggak beda jauh juga. Udah nggak ada harapan gue sama Jot ya, sama orang-orang yang ada di situ. I appreciate the pekerjanya gitu. Maksudnya orang-orang yang di teater kayak babe-babe dan semacamnya, even membernya ya gue appreciate gitu. Gue barusan gue nggak bilang appreciate manajemen atasannya kan? Gak maksudnya. Ya maksudnya saya tidak ada harapan. Kalau emang pengen naikin silakan. Paling Jot kena tubir aja yang dimana nggak sama sekali nggak ngaruh, apalagi mereka Jot sekarang bikinannya udah IDN ya, jadi tidak ngaruh gitu. Ya udah, mau gimana lagi? Paling ya kalau gini, saran buat kalian semua yang merasa ini kemahalan, ini serius ya, nggak usah dipaksain gitu, nggak usah dipaksain. Kalau misalnya emang kalian masih belum punya pendapatan yang stabil atau emang kalian merasa masih jadi kayak orang miskin ya, saya juga miskin soalnya.
ya udah gak usah gitu, tenang aja. Kalau misalnya kalian gak two shot sama Oshi, kalian gak bakal kiamat tuh masih jauh gitu. Maksudnya gak sedekat itu kok gitu. Ya daripada kalian ini menambah potensi wota atau voting ngutang lagi nggak sih Far sebenarnya? Agak ngeri Tadi juga sih gue udah ngeliat, soalnya. udah ngeliat apa statement dari abang-abang Kompas Ngedol bilang Oh seperti iya, itu, guys. Abang Kompas Ngedol. Dia bilangnya Sejadi lah ya, nggak tahu iya, lah ya. potensi ngutang tuh makin besar gitu loh. Nah, Agak ngeri juga karena kalau udah ngomongin ngutang tuh udah ngomongin hukum nggak sih, apalagi kalau misalnya ngutang yang berkepanjangan gitu. Misalnya utang sampai 100 juta kan gak ada yang tahu ya Far ya. Gitu. Ya, tapi itu paling pendapat gua. Kalau menurut lu gimana Kak salah praktikan menurut lu jadi tentang naik-naiknya inilah? kalau menurut gue yang baru merasakan roulette sekali, Sama siapa? iya nggak sih sekali? Nggak tahu, gue waktu gua itu lupa. roulette. Akhirnya gue roulette kan setelah lama nggak teater. Gue Ah. dulu juga nggak pernah roulette pas zaman gue dulu teater. Ah. Anjing zaman kapan? Ya, itu Kemarin pas 2012. roulette tuh dapetnya Vioni. Oh, Vioni. Oke. Terus kalau yang two shot two shot yang pas meet and greet yang event, gue cuma sama Ciput dan Michi. Jadi gue cuma pernah foto 3 kali doang. Nah, iya. Saya Gimana tuh? sebenarnya menyenangkan sih event roulette di teater itu, soalnya kayak berasa apa ya? Ya gacha kan kadang suka menimbulkan adrenalin gitu ya. Cuma Iya. kalau dari kacamata gue sebagai orang yang pengeluaran untuk JKT-nya sangat amat begitu minim ya, jadi minim, low budget banget nih. Gue jadi kayak oke, mau ngapain lagi nih? udah makin bikin apa namanya statement dari para petinggi dan manajemen JKT udah makin bikin gue sebagai wota itu untuk tahu diri gitu. Jadi makin kesini makin kayak udahlah, ini kegiatan yang semakin lama semakin bisa menghabiskan duit. Jadi ya Iya. gue ngerasa udah nggak perlu effort segitunya lagi kalau untuk JKT gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, ini mah udah kegiatan yang emang kalau lu bisa ya udah, kalau nggak bisa ya jangan sampai kepikiran buat maksain gitu. Jadi ya mendingan tahu diri aja. Lagi pula Ya mungkin maksudnya apa? Mau nggak, kalau menurut gue maksudnya emang kalau cara gue ngidol tuh selama ini nggak dengan ngincer two shot atau sebagainya, emangnya biasa aja. Jadi emang have fun di Twitter dan gesrek doang sama teman-teman aja. Jadi kayak ya udah, selama itu masih bisa gue dapetin ya gue masih senang gitu. Jadi gue nggak merasa ada hak yang dalam diri gue terambil. Jadi gue merasa nggak ada kesenangan yang terenggut dari gue gitu. Jadi makanya gue nggak bisa merasakan apa semarah yang lain. Cuman ya kayak kalau misal naiknya, kan gue ngeliat ya naiknya kayak cukup tinggi banget nih kalau untuk yang graduation khususnya ya. Walaupun gue belum pernah juga sih, cuman ya gimana ya? gue no comment sebenarnya sih kalau untuk yang harga naik ini. Gue takutnya ntar yang tadi gue bilang di awal sih, takutnya ntar pas event meet and greet ya beneran itu ternyata naik juga harganya ikutan. Iya, kan, itu anjir ya. Itu yang gue concern juga. Dengan adanya naik ini ya siap-siap aja teater naik harganya ya kan, dengan kualitas yang sama, dengan kursi yang sama, dengan sound system yang sama, dengan staff yang sama, siap-siap aja. Atau mungkin ya apa tadi lu bilang tadi? MNG apa? Oh iya, maksudnya event-event yang lain ya, event-event yang lain bisa jadi gitu. Lagi pula kalau misalnya lu pikir tadi Kasal praktikan tadi lu bilang ini two shot roulette dinaikin jadi 100.000 karena malas kembalian. Iya, kita balik lagi ya ke masalah kualitas ya. Mereka nggak bisa kris atau apa nggak sih? Ada teknologi kris. Teknologi mereka tuh zaman batu banget gitu loh. Jadi ya itu lagi-lagi balik lagi ke statement siap-siap harga naik dengan kualitas yang zaman batu lah gitu. Ya udah gitu. Sekalian aja barter nanti pakai apa? Pakai jagung sama padi gitu. Ya, lihat aja ntar. Kesel banget gue. Ini maksudnya kalau menurut gue juga nih ya, harga yang naik ini maksudnya bukan semata-mata buat gue tuh nggak mau positive thinking juga sama mereka gitu loh. Jadi kayak apakah dengan harga naik bakal ada sesuatu yang ditambah? Oh jelas tidak. Enggak lah. Tapi ini sebenarnya harga naik tuh kayak buat mengfilter apa namanya fans yang apa inilah kita kembali lagi ke hukum supply sama demand gitu. Jadi buat mengendalikan demand yang sebegitu tingginya, makanya di
dinaikin harganya biar semakin terkontrol Itu. gitu istilahnya. Jadi bukan buat naikin kualitas, justru buat filter kontrol sistem perputaran duitnya ini gitu. Jadi biar semakin terkendali aja gitu. Dan iya. Itu sih alasan mereka naikin. Itu sebenarnya salah satu positifnya. Soalnya salah satu positifnya. Jadi ya makin ke filter wota-wota yang bisa jadi yang at least yang tahu pengen emang dedicate untuk ngeluarin duit buat JKT dan paham JKT itu apa, karena dengan duit segini ini nggak kecil loh, Far. Ini 250.000 tuh nggak kecil. Itu 250.000 lu bisa dapat apa sih? 250.000 anjir makan 4 kali bisa gua. Iya makanya kan, iya gitu loh. Ya ya ini lagi-lagi ya. Mungkin kalian bilang ya kalian kaum mendang-mending. Iya, gua untuk saat ini gue jadi kaum mendang-mending karena ya gue miskin, itu satu gitu. Ya dan dua, karena kalau gue pribadi ya, karena gue emang Oshi bakal grad juga, ya gue nggak tahu gue mau lanjutin apa enggak. Gue justru jujur ya, dengan adanya ini gue jadi syukur dan gak bersyukur, karena gak bersyukurnya ya ini diumumin pas Ashel mau BD t-shirt, Ashel mau birthday dan juga mau grad juga, jadi gue harus ngeluarin segitu. Tapi gue juga bersyukur karena gue nothing tulus, Oshi gue udah mau grad juga gitu loh, si Ashel mau grad dan gue nggak ada niatan untuk sekaliber 2022 gitu atau 2023 juga di tahun-tahun kedepannya. Dan ini sebenarnya bisa gue lanjutin ke mengutip dari Lai Enrik alias Bang Ekek kalau di Twitter ya. Oh ya Bang Ekek. Nih, and I quote udah kayak surge di fenomena medis. Bedanya ini aji mumpung, tahu nggak bakalan lagi bisa ngasih harga segini, langsung naikin harga. Mungkin mikir 2024 antara terjun bebas popularitas setelah revival Vito 2.0 kelar atau bubar. Masuk akal sih menurut gue dari tweetnya Bang Ekek ini. Ya, seperti kan orang-orang bilang ya di 2023 JKT tuh kayak siklus 10 tahunan gitu. 2022-2023 langsung ngetop lagi gitu. Tapi kalau kita lihat 10 tahun yang lalu juga JKT tuh abis begini terjun bebas kan, jadi kita nggak tahu itu ada turunnya. History repeats itself, nggak tahu nih. Sekarang mungkin Jot udah punya strategi sendiri gitu. Jadi ya mungkin ya. Jujur ya, Jot pinter sebenarnya. Gimana nih caranya biar kita tetap untung walaupun fansnya udah mulai menurun lagi. Ya udah harganya naikin aja saat ini, tapi pas fans lagi pada naik ya, harga naikin aja saat ini juga. Biar makin ke depan fansnya makin kebiasa dengan harga segitu gitu loh. Jadi ya menurut ya lagi-lagi sih kita lagi-lagi memuji Jot ya sebenarnya, Far. Kayak waktu itu kita memuji Jot yang di mana juga ya, gue lupa deh episode yang mana tuh ya. IDN ya, IDN. Iya. Yang IDN itu ya. Gue lupa episode berapa, pokoknya kita bahas Jot dan IDN itu. Lagi-lagi kita memuji strategi marketingnya Jot sebenarnya. Pintar loh ini sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya udah dibikin sebuah batas atau sebuah ini kan mau dibikin harga-harga ini nantinya kan bakal jadi kayak value gitu ya. Iya. Jadi pas orang-orang nanti udah terbiasa dengan harga-harga seperti ini, nanti buat orang-orang yang baru mau ngefans sama JKT kayak jadi tahu gitu kalau misalnya mau ngefans sama JKT kudu punya effort segini gitu buat lu kalau mau dedikasi lebih gitu. Kalau nggak cuma mau nge-scroll FYP doang dan nonton konten dari JKT48 TV gitu kan. Iya. Jadi udah terfilter seenggaknya lah ya. Iya, dan ini sebenarnya juga udah kejadian di pas pandemi. Dari mulai harga tiket dari 120.000 ke 200.000 itu juga udah. Oh, itu pas pandemi ya? Coba dulu kita kebiasa banget gak sih harga tiket 120.000? Even gue yang beli di Saku waktu itu jadi 100.000 doang tuh berasa banget anjir. 100.000. Lu beli di mana? Gue WL dulu. Oh, itu gue nggak ngalamin. WL, oke. Kalau gue dulu di Saku beli di Indomaret, I guess 100.000 jadinya ada potongan 20.000 tuh, wah untuk gue yang seorang mahasiswa waktu itu sih gue waktu itu bisa sampai 2 minggu 2 kali gitu loh, 2 minggu 2 kali teateran. Tapi cepet terus guys. Cepet ya jadi jatuhnya sama kayak sekarang kalau gue, Far. Kalau dulu kan gue 2 minggu 2 kali. 2 minggu 2 kali. Jadi 200.000 2 show dan buat gue tuh worth it banget gitu loh. Jadi ya itu, dan dulu juga tuh Shed Roulette harganya 50.000 coy. Terus naik 30.000 jadi 80.000. Awalnya emang keberatan tapi makin sini ya udah. Itu gua rasa bakal kejadian juga di yang sekarang ini gitu.
Ya udah 250.000, terus Bapak tadi tusuk lihat jadi 100.000. Ya udah gitu. 100.000. Ya terserah, ini pilihan ada di kalian ya. Kalau kalian mau lanjut, kalian kerja sampingan tambah aja gitu loh. Ya paling-paling tipes dikit lah buat JKT nggak masalah. Gitu. Nggak, lagi pula toh ini juga terjadi di teater. Masalahnya kalau mau tusut kan harus nonton teater dan harus verif sih, iya juga sih. Itu dulu pertama. Kalau Iya misal nggak verif, ya gimana cara mau nonton? Iya. Dan iya verif sekarang susah banget coy. Nah iya itu juga. Gak ada yang tahu ya sistem verif kayak gimana? Gimana? Iya, mungkin maksudnya dengan adanya kenaikan harga tusut ya dengan sistem verif yang kayak semakin orang-orang, gue juga kadang ngeliat timeline nih. Di timeline gue kadang kalah semua, guys. Maksudnya kalau di timeline gue kalah semua, siapa yang nonton anjir? Iya. Ini gak ada yang nonton ini teater kalau kalah semua. Iya. Maksudnya mungkin gara-gara saking banyaknya orang yang apply gitu kali kan. Jadi bisa jadi mungkin ntar harga teater bakal jadi naik ya, I guess. Atau ya Jot emang lagi nyari penonton baru untuk dibego-begoin gitu. Karena yang fans lama udah pada tahu pattern Jot, jadi kayak kita harus nyari penonton baru untuk kita bego-begoin dan mereka nerima-nerima aja gitu. Nggak ada yang tahu coy. Gitu. Yang lama-lama jadi kayak udah pada bisa ngebaca gitu ya. Yang lama-lama tuh udah. Jadi, bahkan itu kalau kita lihat ya, yang lama-lama tuh udah ngata-ngatain secara gamblang di TL gitu loh. Jadi kayak gua rasa Jot jangan deh, dia udah ngata-ngatain mulu, kita cari yang baru aja gitu. Gak ada yang tahu coy. Nyarinya yang kosong-kosong gitu kan. Yang bisa ngebaca. Ya berarti yang kayak kita ini bakal disulitin buat verif kali ya. Mungkin bisa jadi nggak ada yang tahu. Kemarin aja kan si Rafael apply nggak bisa juga. Yang yang akhirnya kita ketemuan di Alam Sutra tuh, dia kan apply Ramune juga. Gagal ya. Ya itu last show 2023 dia apply kan terus gagal. At the same time Rafael tuh udah nggak selama itu sih ya. Ya tapi ya termasuk angkatan 2023 tuh udah 2023 pertengahan tuh ya. Gua rasa ya terserah kalian lah, balik lagi ke kalian. Gitu aja kalau dari gue. Dia RTO guys, dia RTO. Tapi intinya, gue rasa ya lagi-lagi balik ke kalian dan kalian juga harus bisa bedain prioritas yang mana gitu. Kalau kalian mau nikah, coba tinggalin dulu aja JKT-nya. Atau kalian pengen membiayai keluarga, tinggalin dulu JKT-nya. Atau kalian emang pengangguran tapi kalian miskin gitu, tapi kalian cuma bisa marah-marah. Daripada kalian marah-marah, kalian tinggalin aja dulu, kalian cari kerjaan gitu. Gila, Bagas ngelengkapin kalimat gue. Padahal tadi gue lagi RTO loh. Oh iya. Tiba-tiba loh. Apa yang mau gue omongin, Bagas omongin. Ya udah, berarti lo yang ngomong. Ya udah. Thank you guys. Ya aman. Gimana? Lu ada masukan lagi? Kalau dari gue sebenarnya udah segitu aja sih tentang kenaikan harga ini. Jadi ya mungkin next kita ketemu di episode selanjutnya berita-berita terbaru ya. Konbini. Tadi kita jelasin ini Konbini nggak sih di awal, enggak ya? Enggak, tadi gue nggak tahu Konbini. Ngasih tahu Konbini, ya udah. See you di Konbini selanjutnya, Bex. Nanti ada logonya ya. Ada logonya. Oh iya, lu udah ngirim logonya ya. Kirim di Google Drive dong. Oh ya, boleh. Oke, siap. Thank you guys. Thank you ya, teman-teman.